Di sini harus tumbuh keyakinan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini negeri bala. Dan Allah tatkala menentukan bala, Allah sudah takar sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada ceritanya nggak mampu saya Ustaz. Makanya ketika orang bunuh diri, Allah murka sama orang itu. Karena dia berburuk sangka kepada Allah. Karena dia merasa Allah memberikan cobaan yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Di luar batas kemampuan dia. Dia udah suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia mengakhiri hidupnya selesai. Sudah nggak selesai loh. Ada perhitungan sama Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Camkan itu. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Jangan pernah merasa ketika engkau taat sama Allah Azza wa Jal, dunia ini akan jadi surga buat kita. Engkau akan terlepas dari musibah. Karena engkau sering berangkat umroh dan haji. Engkau sering bersodakoh. Mungkin sebagian orang berpikir, aku tidak akan terkena musibah. Aku tidak akan terkena penyakit. Urusanku akan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihissalam. Nabi. Manusia pertama. Sejak turun di muka bumi ini, Allah kasih bala. Bagaimana beliau dipisahkan dari istrinya Hawa. Entah berapa lama. Kalau kita membaca tafsir para ulama tentang pertemuan Nabi Adam dan Hawa, ada banyak cerita, ada banyak versi. Tapi wallahu a'lam bishawab mana yang benar. Tapi perpisahan mereka lama. Yang satu katanya diturunkan di India, yang satu katanya diturunkan di Jeddah. Cuma ada 2 manusia pada waktu itu. Bagaimana Allah uji mereka saling mencari. Sampai Allah pertemukan mereka. Kemudian keduanya ingin punya anak. Setiap kali hamil punya anak, meninggal anaknya. Nabi. Sampai akhirnya dikasih anak. Ternyata anaknya saling membunuh. Gimana ayah yang dikatakan di beberapa tafsir bahwa Nabi Adam ini jadi cerita Israiliyat ya. Yang jangan dipercaya, jangan ditolak. Kecuali bertentangan dengan agama. Katanya Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu berangkat haji. Tahu-tahu pulang sudah mendapati Habil dibunuh oleh Qabil. Gimana seorang ayah mendapati anaknya membunuh anaknya yang satunya? Hadid dunia jemaah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana berdakwah 950 tahun, anaknya nggak masuk Islam. Makanya sebagian orang tua mendapatkan ujian di anaknya sekarang. Anaknya durhaka. Anaknya jauh dari kata Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita akan berpikir seharusnya Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah. Allah kabulkan doanya, anaknya jadi soleh. Anaknya masuk Islam. Enggak. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat dikabulkannya semua doa. Tidak. Allah janji semua doa dikabulkan. Tapi bukan di dunia saja. Istrinya. Gimana coba? 950 tahun didampingi oleh istri yang berkhianat sama suami. Bukan urusan ranjang pengkhianatannya. Tapi urusan dalam keimanan. Antum baru hidup 10 tahun sama istri sudah mengeluh. Ya Allah Ustaz gak kuat sama istri anak. Nabi Nuh 950 tahun. Baik, kemudian Nabi Saleh. Sebelumnya Nabi Hud, Nabi Saleh.
Bagaimana beliau datang kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Allah. Mereka minta mukjizat, Allah keluarkan onta dari batu. Onta itu hamil. Agar mereka yakin ini onta beneran. Dan onta itu punya anak. Apa yang dilakukan kaumnya? Dibunuh itu onta. Lalu mereka mau membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Ibrahim. Siapa yang gak tahu dengan ceritanya Nabi Ibrahim? Anda ingin kita mulai sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga tumbuh keyakinan yang membuat kita ringan menghadapi apapun dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi, dilemparkan ke api. Nabi yang berdakwah mengajak kepada Allah. Kemudian beliau harus hijrah meninggalkan kaumnya. Kalau Nabi Nuh diuji sama anaknya, Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ayahnya sendiri. Mungkin sebagian kita mengalami itu. Dapat ayah yang zalim. Dapat ayah yang kafir. Dapat ayah yang fasik. Dapat ayah yang tidak bertanggung jawab. Nah itu ujian. Engkau harus yakin ini memang ujianmu. Nabi Ibrahim ingin punya anak. Nabi berdoa sampai umur 86 tahun. Baru dikasih anak. Antum baru umur 50 tahun sudah putus asa. Kayaknya saya nggak dikasih anak sama Allah. Ana sudah ke dokter. Ternyata ana mandul. Ternyata istri ana mandul. Baik. Dokter mengatakan itu. Dan secara medis mungkin nggak bisa punya anak. Tapi idza aradallahu amran. Kalau Allah ingin memutuskan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak sampai umur 86 tahun, baru Allah kasih. Dan Allah bisa kasih anak jamaah tanpa ada suami. Nabi Isa alaihissalam. Artinya nggak ada yang mustahil buat Allah. Lalu kenapa kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa sebagian kita masih ragu dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dikasih ujian. Bapaknya mau menyembelih dia. Dan ujian itu lebih besar buat Nabi Ismail apa lebih besar buat Nabi Ibrahim? Ayah jamaah. Harus nyembelih anaknya, nak aku nunggu engkau nak 86 tahun. Ditunggu nih anak. Sampai lahir bagaimana orang tua berpikir akan ada penerusnya. Yang melanjutkan dakwah juangan ini. Tahu-tahu datang perintah sembelih anak. Mau ngomong apa Nabi Ibrahim? Ngomong sama anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Aku bermimpi menyembelihmu nak. Fandur madza tara. Coba engkau pikirkan. Gimana pendapatmu? Tanpa banyak berpikir Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Dapat anak yang berbakti. Tapi tetap harus disembelih anaknya. Berangkat Nabi Ibrahim ambil pisau. Beliau asah itu itu pisau. Kemudian beliau benar-benar letakkan di lehernya anaknya. Kita kan sekarang dengar ceritanya tahu-tahu diganti sama domba. Kasih domba yang besar ya. Nabi Ibrahim meletakkan itu pisau benar-benar diletakkan di leher anaknya siapa? Nggak ada beliau, ya Allah apa engkau mau kasih ganti sama domba. Ini cerita kita sekarang. Buat Nabi Ibrahim nggak ada cerita domba itu. Yang ada dalam benak Nabi Ibrahim, aku melaksanakan perintah Tuhanku dan semoga Allah ridho sama aku. Ismail mengatakan lakukan ya Abah, semoga Allah ridho sama kita. Allah kasih ganti karena keyakinan mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya istri 2.
Dan kalau antum tahu bagaimana perjuangan Nabi Yakub menghadapi kecemburuan kedua istrinya yang nanti akan berdampak kepada anak-anak. Siapa yang tahu kenapa Nabi Yakub itu perhatian lebih sama Nabi Yusuf? Nah, karena adabnya. Bukan. Nah, karena Nabi Yusuf pernah mimpi. Enggak, sebelum mimpi, sebelum bicara adab itu, saudara-saudaranya sudah melihat perhatian Nabi Yakub ini lebih sama Yusuf alaihissalam. Yang menyebabkan mereka merasa iri gitu. Nah, anak terakhirnya adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Nah, ya, karena ibunya Nabi Yusuf meninggal, kasihkan hadiah. Gak ada ibunya Nabi Yusuf ini. Jadi ketika Benyamin lahir, meninggal ibunya. Mau tidak mau, sang ayah melihat ini gak ada emaknya gitu loh. Kalau yang kakak-kakaknya ada emaknya. Sehingga Nabi Yakub memberikan perhatian itu bukan karena pilih kasih, tapi karena kondisi. Seperti kalau ada di rumah umpamanya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Apakah akan disamakan dengan yang tidak berkebutuhan khusus? Enggak. Apakah kemudian sang kakak mengatakan ini pilih kasih ayah? Lu enggak, itu adikmu enggak bisa jalan. Yang ini habis enggak ada emaknya dia. Kalau sang bapak enggak perhatian, selesai habis. Kalau ada emaknya, bapak keluar kota, tetap ada yang ngurusin anaknya. Jadi memang perhatian Nabi Yakub itu bukan karena pilih kasih. Karena memang kondisi anaknya berkebutuhan khusus. Ditinggal mati oleh ibunya. Benyamin juga seperti itu. Makanya dikatakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai. Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai daripada kita semua. Enggak. Karena kondisi kebutuhan khusus. Udah kasih hadiah. Masya Allah. Baik. Selesai. Nabi Yakub diuji sama anaknya. Yusuf Cili ini diuji sama saudara-saudaranya. Mau dibunuh jemaah. Gimana? Akhirnya mereka musyawarah. Enggak, jangan dibunuh. Udahlah. Dibuang saja. Allahu Akbar. Dan mereka buang. Selesai dibuang. Ujian Nabi Yusuf selesai? Enggak. Diuji lagi dia. Menjadi budak. Diperjual belikan. Kemudian diangkat anak. Kemudian setelah itu digodain sama perempuan. Setelah itu dipenjara. Dunia ini gak bersahabat dengan siapapun. Jangan pernah berpikir ketika engkau jadi orang soleh. Dunia ini jadi surga buat engkau. Nabi SAW mengatakan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Ini yang antum harus yakin. Penjara buat orang mukmin itu. Dan surga buat orang-orang kafir. Berarti kalau engkau ingin bersenang-senang di dunia ini. Tidak taat dengan aturan. Tidak melaksanakan perintah. Jadi kafir nantinya. Makanya setinggi apapun keimanan seseorang. Itu tetap akan dikasih bala dan ujian. Bahkan kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balaknya siapa? Para nabi. Taib Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya, ujian buat Bani Israel. Bagaimana Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki mereka. Lahir disembelih. Bukan dibunuh ya. Kan ada yang dibunuh dibuang atau apa. Allah mengatakan yuzabbihuna abna'ahum. Disembelih. Ditungguin emaknya itu lahiran di dalam. Udah dikirim tuh namanya. Bidan-bidan pada waktu itu. Laki keluar sembelih. Ujian buat Bani Israel. Lahir Nabi Musa. Dibuang Nabi Musa. Hidup di istana Fir'aun.
Kemudian dikasih ujian lagi. Dia mau melerai 2 orang yang bertengkar, tahu-tahu mati yang didorong sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa harus mengembala kambing meninggalkan Mesir. Nggak tahu dia mau kemana coba. Nggak tahu. Minta petunjuk sama Allah, berangkat ke Madian. Di sana singkat cerita beliau menikah dengan mahar. Apa maharnya? Nah, apa maharnya? Yang kecil. Iya, bekerja ngapain? Bercocok tanam. Ngembala kambing, kasih adanya. Berapa tahun ngembala kambing? Berapa tahun? Ada yang 7? Enggak, 10 tahun. Nah, berapa tahun? 10 tahun. Pikirnya karena orang jauh maharnya dikit ya, Mah. Di Bukit Tinggi ini berapa maharnya biasanya? Pasarannya berapa? Enggak lah, seperangkat alat sholat lah. Iya. Kalau kita beli 4 perangkat alat sholat bisa dapat 4. Gembala kambing 1 istrinya itu. Gembala kambing 8 tahun plus 2 tahun. Diuji lagi sama Allah. Harus bekerja. Jadi pengembala 10 tahun, 8 plus 2 ya. Karena yang 8 tahun itu yang disepakati, yang 2 tahun itu ya ihsan. Dan beliau lakukan. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berangkat ke Mesir lagi. Bagaimana cobaan dan godaan beliau menghadapi Fir'aun. Bagaimana kemudian beliau dikejar-kejar mau dibantai sama Fir'aun. Sampai ke pantai, kita tahu cerita itu. Di sini harus tumbuh keyakinan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini negeri bala. Dan Allah tatkala menentukan bala, Allah sudah takar sesuai dengan kemauan kita. Nggak ada ceritanya, nggak mampu saya Ustaz. Makanya ketika orang bunuh diri, Allah murka sama orang itu. Karena dia berburuk sangka kepada Allah. Karena dia merasa Allah memberikan cobaan yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Di luar batas kemampuan dia. Dia udah suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia mengakhiri hidupnya selesai. Sudah nggak selesai loh. Ada perhitungan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mendapatkan ujian dari Allah. Nabi Zakaria minta anak. Doa terus. Sampai umur 100 tahun dikasih anak. Nama anaknya Yahya. Yang ngasih nama Yahya itu Allah. Tidak ada manusia yang namanya Yahya sebelum Nabi Yahya. Yang ngasih nama Allah langsung. Setelah anaknya tumbuh besar dewasa, sang bapak harus melihat anaknya disembelih. Dipenggal kepalanya Nabi Yahya. Gimana ayah ya? Ayah itu dengar anaknya di penjara, dengar anaknya kecelakaan, ya Allah, dengar atau melihat anaknya tahu-tahu jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon, itu seakan-akan copot jantungnya. Gimana melihat anaknya dipenggal kepalanya? Dihadiahkan kepada seorang pelacur. Maka jemaah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia yang lebih dicintai Allah daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Allah berikan ujian kepada beliau. Lahir langsung diuji. Lahir jemaah. Langsung Allah kasih ujian. Nggak ada bapaknya. Kemudian umur 6 tahun ditinggal emaknya. Sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun tinggal kakeknya. Kemudian hidup bersama pamannya. Ngembala kambing. Kerja ikut orang. Berangkat ke Syam. Melakukan perjalanan jauh. Cuma merantau beliau alaihi salatu wassalam. Beliau lakukan itu. Setelah jadi nabi. Selesai. Enggak. Allah berikan ujian bertubi-tubi. Bagaimana beliau berdakwah berangkat ke Taif. Dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Beliau ingin menyelamatkan penduduk Taif dari neraka. Tapi yang beliau dapatkan adalah hemparan batu dari mereka.
Berdarah-darah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Selesai ujian, nggak ada ceritanya selesai ujian. Di perang Uhud alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau terjatuh dalam lubang, dipukul kepalanya dengan pedang. Bagaimana gelang-gelang besi itu masuk ke pipinya, giginya patah alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendapati Nabi alaihi salatu wasallam bangun tidur di atas tikar. Yang kemudian tikar itu membekas di lambung Rasul SAW, garis-garis ya. Kita tuh sekarang tidur di atas kasur yang empuk. Kasurnya itu sampai membekas kita. Jadi kalau kita tidur itu ada bekasnya kita di kasur. Ini Nabi SAW bekasnya tikar itu membekas di perut Nabi SAW. Umar menangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, itu raja Persia, Kaisar Romawi, mereka tidur di atas sutra, mereka bergelimang harta dan kenikmatan. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Afi syakin anta ya Umar. Engkau ragu Umar. Ini bicara keyakinan. Engkau ragu ya Umar dengan kebenaran agama ini. Ala tardu an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Apa engkau enggak ridho buat kita akhirat kekal, abadi, selama-lamanya, dan buat mereka dunia yang cuma sebentar ini. Di hadis lain beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, mali walid dunya. Apa kepentinganku sama dunia ini Umar? Apa? Apa kepentingan kita dengan dunia? Aku itu hanya seperti musafir atau pengendara. Karakibin istadhalla tahta syajaratin. Yang istirahat di bawah pohon bernaung ya dari panasnya mentari. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan waktu di bawah pohon itu adalah fase kita di dunia. Berapa lama coba? Ada yang mau hidup 200 tahun? Kita doakan di sini. Semoga umurnya 220 tahun. Nah, orang ingin umur panjang tapi nggak terlalu panjang juga kata dia. Janganlah. Mau 150 tahun? Enggak. Karena tahu dia capek. Lelah dia dengan dunia ini. Dengan bertambah umurnya. Tadi ada yang ngomong sama anak. Ustaz datang ke Bukit Tinggi ini. Dari jenggotnya hitam Ustaz. Sampai banyak putihnya. Nah. Hadir dunia jemaah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kata Nabi alaihissalam, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia? Sedangkan yang dalam benak kita musibah itu dunia terus. Yang kita beratkan.